Ya, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam dialog tanggap bencana bersama RRI Sintang. Dan hari ini kita berjumpa hari Selasa 12 Juli 2022. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat selalu. Itu sangat penting sekali. Untuk sehat kita harus prima dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Nah, tema kita hari ini adalah mengenai mengantisipasi bahaya penyakit diare. Kita langsung saja perkenalkan narasumber yang hadir di studio saat ini. Kepala Puskesmas Emparu, ada Bapak Donatus Leo Esos. Kita sapa. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, apa kabar ini, Pak? Luar biasa. Biasa dipanggil apa nih? Pak Biasa Leo? dipanggil Pak Leo. Oh, Pak Leo, iya. Jadi kalau biasanya ini sedang sibuk-sibuknya kalau di pelayanan ya, kalau di awal-awal pekan gitu. Betul sekali, Ya. karena setelah di posisi Kepala Puskesmas ini, terkait dengan kegiatan-kegiatan, apalagi sekarang kan juga musim Ya. penyakit juga, seperti diare dan sebagainya juga mulai merebak gitu Oh, ya. begitu. Jadi kita mulai atur strategi untuk perencanaan program kegiatan ke masyarakat. Ini kayak musim hujan aja gitu ya, Pak Leo ya. Betul aja. Tapi nanti kita akan bicara mengenai hal ini karena memang untuk mengedukasi masyarakat ya. Betul. Iya, kita sapa lagi narasumber berikutnya ada Dr. Rizky Fitria Yandra. Bisa lebih dekat ke mikrofon. Apa Halo, kabar Pak. dokter? Baik, Baik. alhamdulillah. Nah, biasanya kalau dokter ini harus standby juga ya Iya. untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau di sana sampai jam berapa itu untuk pelayanan di puskesmas? Jadi di Puskesmas Emparu itu ada pelayanan rawat inap dan rawat jalan ya Pak ya. Oh, gitu. Untuk yang rawat inap, IGD kita buka 24 jam. Oh, 24 jam. Standby. Jadi masyarakat misalnya yang ingin berobat bisa datang langsung Iya. 24 jam ya. Iya. Ada dokter yang standby di sana? Ada. Ada berapa orang dokter? Dua. Dua ya, baik. Baik pendengar, kita telah berkenalan dengan dua narasumber. Kita langsung saja dengan Pak Leo. Dari data yang ada untuk saat ini, penyakit diare ini berapa data kasus yang ada di puskesmas di sana? Baik. Dari penelusuran data dari koordinator P2 Ya, yang kita di Puskesmas tadi menjelaskan bahwa dari Januari sampai dengan Juli itu sudah ada 40 kasus 40 kasus ya. diare. Dengan ini penyebarannya di 11 desa yang menjadi 11 wilayah desa. binaan kita. Baik. Jadi sampai saat ini lebih dominan penyakit diare kalau dibanding dengan penyakit-penyakit lainnya? Kalau untuk dominan, sebenarnya beragam ya penyakit yang datang di pelayanan kita di rawat jalan baik rawat inap. Tapi karena ini adalah kasus yang dalam tanda kutip juga kalau penanganannya juga lambat, ini juga akan menyebar. Jadi ini juga menjadi prioritas kita. Apalagi pembahasan hari ini terkait dengan bencana juga ya, terkait dengan bencana berkaitan dengan penyakit diare. Kayaknya memang edukasi itu penting ya. Baik, itu dari awal tahun 2022. Betul. Tapi kalau yang sekarang ini apakah itu termasuk puncak juga angkanya dari kasus yang ada, Pak Leo? Bisa lihat data dulu ya. Kalau yang untuk bulan Juni itu 14 ya. 14 ya? Nah, jadi yang rekapan sampai ke bulan Juli ini sudah ada 7 kasus. 7 kasus. Itu baik rawat jalan maupun rawat inap. Termasuk tinggi juga ini? Termasuk ya, karena ini gitu. kan penyebaran juga nanti ke depan kita nggak tahu nih progresnya, karena berkaitan dengan pola kebiasaan masyarakat, baik itu dari cuci tangan, penggunaan air bersih dan sebagainya kan kita nggak tahu ya. Jadi memang peran serta kita bukan hanya di bidang kesehatan saja, tapi bagaimana mengedukasi dengan keterlibatan lintas sektor juga. Oh begitu ya. Betul. Baik, Pak Leo, saya ingin ke dokter ini. Kalau soal secara teknisnya ini dokter ini bicaranya ya. Sebenarnya penyakit ini disebabkan apa sih? Penyakit diare itu, dokter? Oke, kita mulai dari definisinya diare dulu ya Pak ya. Baik. Oke, mungkin masih kita sering mendengar istilah diare, kemudian muntaber. Apa bedanya? Betul. Ya. Diare itu adalah perubahan konsistensi pada tinja manusia dengan frekuensi lebih dari 3 kali per hari.
Oh, iya. Perubahan konsistensi ini tinja yang biasanya padat menjadi lebih lembek ataupun bahkan cair. Nah, sedangkan muntah ber itu adalah muntah-muntah dan gejala muntah-muntah dan berak-berak. Nah, muntah ber sendiri merupakan biasanya juga diare itu disertai dengan gejala muntah-muntah. Jadi kadang orang awam juga menyebut diare ini dengan istilah muntah ber. Dan itu apa yang diderita seseorang itu kalau sudah terkena penyakit diare itu sampai berapa lama kurun waktunya biasanya gejala yang ada? Gejalanya bervariasi ya Pak ya. Mulai dari yang diare dengan dehidrasi ringan, sedang bahkan sampai dehidrasi berat. Oh gitu. Nah untuk jangka waktu biasanya seseorang itu menderita diare itu ada yang akut. Akut itu ibaratnya diarenya terjadi kurang dari 1 minggu, atau ada diare yang kronis artinya lebih dari 2 minggu, atau diarenya itu persisten cenderung menetap. Nah, penyebabnya bervariasi Pak untuk penyebab diare ini. Diare bisa merupakan suatu gejala dari suatu penyakit tertentu. Misalnya tipes atau tifoid, demam tifoid gitu. Kemudian bisa merupakan suatu infeksi yang memang terjadi di usus secara langsung. Misalnya infeksi bakteri ataupun infeksi dari virus ataupun infeksi dari parasit ataupun amuba. Kalau kita lihat prevalensi secara keseluruhan di Indonesia, itu saya dapat data prevalensinya sekitar 16,7%. Diderita oleh balita. Di mana angka 16,7% ini merupakan prevalensi tertinggi dari kasus diare di Indonesia. Jadi memang diare ini didominasi oleh balita. Balita itu termasuk bayi, kemudian usia yang di bawah 5 tahun. Peran orang tua sangat penting ya. Misalnya ini, tindakan pertama yang dilakukan ketika balita misalnya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan pertama gitu? Terkena diare, orang tuanya harus seperti apa? Pada balita yang terkena diare, intinya orang tua tetap tenang, ya. Diare itu adalah seperti saya bilang tadi, buang air besar lebih dari 3 kali, bahkan jauh lebih dari 3 kali pun bisa ya Pak ya. Dalam sehari itu bisa sering sekali, bahkan kemarin kita dapat kasus dalam sehari itu bisa sampai 10 kali buang air besar cairnya. Nah, ini apabila buang air besar cair tersebut beresiko untuk terjadinya dehidrasi atau kurang cairan. Nah, karena kurang cairan ini tentu diperlukan intake ataupun asupan cairan yang cukup pada anak, sehingga pada orang tua apabila anak-anak atau balitanya terserang diare, hal yang paling pertama dilakukan adalah memberikan cairan yang cukup. Bila anak tersebut masih usia 6 bulan, berikan ASI sesuai semaunya anak, sampai anak itu pokoknya jangan kita hentikan. Kalau misalnya dia ingin menyusui ya, berikan ASI semaunya anak. Baik, jadi dari data kasus yang ada itu kemarin, pasien yang dirawat ada juga ya kemarin? Iya, ada pasien anak-anak. Berapa orang itu, dokter? Kalau data untuk bulan ini saja sudah 2 orang yang dirawat dengan diare. Tapi sudah ada yang sembuh? Ya, sudah ada yang alhamdulillah 1 hari sudah ada yang pulang. Baik, baik. Dalam keadaan sembuh. Tapi kalau misalnya perlu rujukan, misalnya ada penyakit-penyakit yang mungkin sampai akut tadi, apakah bisa dibawa ke Sintang misalnya rujukan? Untuk diare ini sendiri, memang sebenarnya merupakan ranah di penanganannya diutamakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ya. Jadi bisa di puskesmas ya. Biasanya kami tidak merujuk pada kasus diare dengan masih bisa ditangani di sana, diare tanpa komplikasi atau diare dengan gejala yang ringan, bahkan berat pun biasanya kalau perbaikannya itu cepat masih bisa kami tangani di puskesmas. Tetapi apabila diare tersebut berisiko menimbulkan komplikasi ataupun life saving, misalnya pada sampai menimbulkan gangguan kesadaran pada anak, kesadarannya menurun, kemudian dengan rehidrasi ataupun diberikan cairan yang cukup melalui infus, itu tidak cukup membuat anak diarenya tertangani, biasanya tetap akan kami rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau di rumah sakit. Jadi tetap kami usahakan untuk dirawat di puskesmas. Iya, baik. Saya ingin ke Pak Leo lagi nih. Upaya yang dilakukan agar untuk menekan angka kasus diare itu supaya tidak terlalu banyak, itu bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak puskesmas? Pak Leo.
Di Puskesmas itu kita ada yang namanya program esensial dan program pengembangan. Ya. Jadi yang namanya program esensial itu masuk dalam kegiatan-kegiatan seperti P2P ini, penanganan penyakit ya, dan penanggulangan penyakit di situ. Termasuk penyakit diare. Jadi strategi yang kita lakukan adalah kita membuat jaringan dulu ini, Pak. Jadi maksudnya begini, di dalam pemberian pelayanan kita kan pasti menemukan kasus dulu ya. Baik. Kasus ini berasal biasanya kita menemukan kasus itu kita laporkan. Ya. Kemudian dilakukan yang namanya PE. PE itu penyelidikan epidemiologi. Iya. Di situ sebagai bentuk bahwa kita mencegah jangan sampai ini jebar. Betul. Nah, kemudian nanti dalam keberlanjutannya pemberian PE ini ada yang namanya edukasi kepada masyarakat, kemudian bagaimana juga nanti kita memberikan laporan atau feedback kita kepada desa yang ada pasien dari desa yang bersangkutan menderita diare, harusnya seperti itu. Ya. Cuma memang dalam proses yang saya lihat setelah saya dilantik ke Emparu, Ya, memang baik. strategi seperti ini sepertinya memang harus kita coba Lakukan, ya. lakukan kembali. Jadi intinya begini, kita ini Puskesmas bukan hanya milik kita sendiri, tapi milik masyarakat. Ya. Dalam pelayanan itu bukannya hebatnya Puskesmas loh, tapi hebatnya masyarakat. Jadi Iya. masyarakat punya andil, masyarakat punya kesempatan untuk, oh kami mengalami kejadian seperti ini. Bukan hanya terlepas dari kasus diare, karena di Iya. dalam P2P itu dia ada Penyakit 49 lainnya, ya. kasus ya untuk kasus itu. Cuma maksud kita di sini karena fokusnya ke diare, jadi keterlibatan masyarakat itu penting. Makanya kita itu setiap minggu ya ada Iya. laporan W2. Oh, begitu. Jadi wajib petugas Pustu Polindes, baik bidan perawat, wajib melaporkan ke kita untuk kasus-kasus seperti ISPA, diare, ya. Itu wajib lapor itu. Kalau Ya. tidak, ini tetap akan ditindak dalam artian begini. Kita coba cross check lagi. Harus melapor karena data ini penting sebagai antisipasi kita untuk melihat jangan sampai ada wabah. Kalau udah wabah nih bahaya. Jadi Iya. runutnya nanti kepala dinas kesehatan juga kena. Belum Iya. lagi sampai ke provinsi dan sebagainya kan Baik. akhirnya yang malu siapa kan? Baik, Ah, baik. Itu yang mungkin perlu diperhatikan juga ya. Betul sekali. Nah, upaya yang lain mungkin bisa dilakukan adalah misalnya ketika ada masyarakat dari desa-desa ya yang memberikan laporan ini. Pernahkah dilakukan survei misalnya dari apa penyebab kalau tadi dokter mengatakan karena tentang sanitasi lingkungan, kemudian juga higienis dari makanan dan minuman. Nah, seperti apa itu, Pak Leo? Nah, mungkin karena kita banyak menggunakan istilah ya kalau kesehatan. Iya. Sebenarnya pendidikan epidemiologi itu adalah surveinya. Oh, gitu. Yang langsung kita melihat bagaimana kondisi kesehatan ada di rumah, kualitas air, kemudian Betul. ditelusuri bagaimana kok bisa terjadi yang namanya diare Iya. kepada pasien tersebut. Apakah nanti telusur rupanya habis jajan misalnya ya, Betul. atau rupanya fasilitas air untuk air minumnya rupanya terkontaminasi. Kemudian ya atau faktor lain lah seperti mungkin kebiasaan cuci tangannya yang memang salah. Kadang kan kita cuci tangan bukan pakai aturan itu ya. Baik. Udah susuk Nah, langsung ini begitu. yang menarik nih Pak Leo. Kalau soal itu mungkin saya ingin tanyakan ke dokter lagi ya. Iya. Tangan harus bersih ketika mungkin sebelum makan atau minum ya. Kemudian apalagi air minum dan makanan juga harus bersih. Nah, dari pantauan dokter dan pihak puskesmas sendiri, masyarakat di sana seperti apa sih? Penerapan pola hidup bersih dan sehatnya itu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk wilayah Emparu, untuk hygiene sanitasi secara keseluruhan lumayan baik ya Pak ya. Iya. Dengan tersedianya jamban di setiap rumah untuk desa Emparunya kan sudah. Itu mendukung juga Iya. ya. Mungkin Bapak pernah mendengar istilah open defecation free. Betul, ODF, Nah, ya, ya. kemarin Emparu, desa Emparu baru saja mendeklarasikan untuk desa ODF-nya. Salah satu ya, deklarasi jadi 100% di Emparu sudah tidak ada buang air besar sembarangan. Nah, ini juga Tapi ini agak berbeda kita bicara soal kasus Iya. tadi ya. Kenapa Iya. ya? Penyebab lainnya seperti apa itu, dokter? Gimana? Mungkin kalau kita korelasikan tadi data yang ada disampaikan Pak Kapus tadi, data lumayan juga nih dokter. Nah, sementara ini juga ada deklarasi ODF. Iya. Nah, seperti apa itu dokter? Nah,
Jadi dalam istilah sanitasi total berbasis masyarakat itu ada 5 pilar yang dinilai. Nah, ini juga merupakan suatu program dari Kementerian Kesehatan ya, dalam salah satu upaya untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Nah, dalam sanitasi ini sanitasi total berbasis masyarakat atau disingkat dengan STBM ini ada 5 pilar. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian yang ketiga adalah dengan pengolahan makan dan minum yang baik, kemudian pengolahan limbah rumah tangga yang baik, kemudian pengolahan sampah rumah tangga yang baik. Nah, untuk mewujudkan hygiene sanitasi yang baik atau yang total diperlukan kelima-lima ini Pak, 5 aspek. Dan jadi peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat. Jadi untuk open defecation-nya sudah free ya, sudah tidak ada lagi. Tetapi masyarakat memang untuk perilaku cuci tangan pakai sabunnya memang saya rasa memang masih perlu edukasi lagi ya Pak ya, digalakkan lagi. Terutama ada istilah kapan sih sebelum melakukan cuci tangan, misalnya sebelum makan, kemudian sebelum, selama, atau saat menyiapkan makanan, kemudian setelah misalnya buang air besar, setelah mengganti popok anak, kemudian setelah menyentuh hewan, setelah batuk atau bersin, kemudian setelah memegang benda padat di sekitarnya. Itu waktu-waktu yang harus diterapkan masyarakat dalam hal cuci tangan pakai sabun. Jadi cuci tangan bukan hanya saat misalnya mau masuk ruangan karena berhubungan dengan COVID ya Pak ya. Baik. Ya, jadi ada waktunya. Kapan sih harus cuci tangan? Ya. Dan upaya itu sudah disampaikan kepada masyarakat, himbauan-himbauan ya. Jadi kalau kami di Puskesmas pasti setiap pasien yang datang berobat rawat jalan maupun ketika pasien itu dirawat inap, kami sekalian melakukan edukasi. Jadi dalam penanganan diare ini memang tidak bisa hanya satu pilar ya, butuh 3 pilar, mulai dari promotif, preventif sampai kuratif. Nah, dari segi promotif ini setiap pasien yang datang dari ke Puskesmas tetap kami berikan edukasi ya, edukasi bagaimana hygiene sanitasi, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian perilaku cuci tangan tadi Pak. Kemudian kalau dari segi preventifnya juga melalui dari tindakan promotif kami. Ini tadi ada imbasnya ketika perubahan cuaca dengan kondisi seperti ini? Ya, begini Pak. Jadi memang kalau diare ini ya, Puskesmas Emparu maupun saya rasa Puskesmas atau fasilitas kesehatan di tempat lain-lainnya, diare ini cenderung ada ya, selalu ada setiap bulannya. Hanya pengalaman saya ya, semenjak bulan Juni ya, Juni awal ketika mulai musim hujan, saya rasa kasusnya meningkat. Terbukti dengan data di Puskesmas Emparu paling banyak bulan Juni ini ya Pak ya, ada 14 kasus. 14 kasus. Jadi kalau menurut penelitian itu Pak, saat musim hujan ini cenderung diare itu disebabkan oleh bakteri. Iya, infeksi bakteri. Kondisi hujan biasanya lembab ya, udara dan sebagainya juga. Nah, ini Pak Leo, kalau kita bicara soal mengantisipasi penyakit ini sebenarnya hal yang ya gampang-gampang susah lah begitu ya. Nah, perlu ada kesadaran masyarakat. Jadi mungkin image masyarakat sekarang itu perlu terus digelorakan ya. Jadi kalau kesadaran masyarakat ini kadang-kadang kan mungkin ada yang belum paham, ada yang sudah paham, kan tidak mudah ya. Betul sekali. Nah, secara kontinu itu pihak Puskesmas selalu melakukan hal yang demikian untuk mengajak masyarakat, himbauan, menjaga kesehatan. Pak Leo. Betul sekali. Himbauan seperti yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Ria tadi terkait dengan kalau yang kita dalam gedung ya, baik itu pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap, itu memang edukasi itu wajib. Contoh, pasien datang berobat itu wajib pas datang setelah mengukur suhu ya harus cuci tangan. Nah, itu salah satu edukasi. Cuma memang yang perlu diperhatikan teknik cuci tangannya itu kan orang beragam kan, sedangkan kita menggunakan standar WHO. Jadi secara penelitian juga itu juga bebas dari bakteri, kuman dan sebagainya begitu. Kalau untuk kegiatan di luar gedung, kita juga memotivasi ini, termasuk dalam kegiatan-kegiatan salah satunya. Ini juga masuk planning kita nantinya. Terlepas dari sebenarnya itu
memang itu runut dari kegiatan yang memang wajib dilakukan. Contohnya kita edukasi tentang CTPS pada saat melaksanakan yang namanya itu PKPR ya, Program Kesehatan Peduli Remaja, atau kita melakukan kegiatan pada saat penerimaan siswa baru atau anak yang SD begitu. Jadi kita lakukan kunjungan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait ya nanti ada yang namanya itu cuci tangan bersama. Itu nanti kita latih sedini mungkin bagi anak-anak kita yang SD. Kemudian nanti untuk kegiatan di SMP juga seperti itu. Baik. Kalau pengalaman saya di tempat yang lama, tapi bukan yang di ini ya, waktu yang memang sebelumnya ya. Sebelumnya lagi. Itu biasanya kita sebelum melakukan penyuluhan kesehatan, wajib kita demo cuci tangan. Oh iya. Sebenarnya lebih kepada edukasi pembiasaan nanti. Bagaimana mereka sedini mungkin biasa cuci tangan yang benar. Karena kadang jadi kan kalau cuci tangan itu bukan hanya sekedar cuci tangan ya. Masuk, apalagi kalau tidak pakai sabun kan. Atau sendiri lah mungkin baik udah mengatakan cuci tangan tapi secara teknis yang benarnya celah-celah di tangan-tangan jari-jari kita ya, yang belum. harus dilakukan secara sempurna ya. Betul sekali. Karena waktu kita hampir di penghujung dialog ya, apa yang ingin disampaikan dokter, pesan kepada masyarakat dengan kondisi perubahan cuaca sekarang, kemudian kasus diare juga ini ada perubahan dari jumlah kasusnya, ada peningkatan, perlu diingatkan dong kepada masyarakat kita. Silakan dokter. Seiring dengan perubahan cuaca ya Pak ya, dimana tadi saya bilang bahwa pada musim penghujan diare itu cenderung disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau diare ini disebabkan oleh bakteri, kontaminasinya terutama di air itu cepat sekali Pak. Jadi penting sekali bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, mulai dari bagaimana untuk air minumnya. Nah, air minumnya pastikan bahwa air minum ini harus benar-benar dimasak. Kemudian bagaimana penyimpanan maupun penyiapan bahan makanan. Nah, ketika makanan sudah disajikan, alangkah baiknya untuk ditutup. Karena yang kita khawatirkan misalnya lalat-lalat ya Pak ya. Lalat-lalat ini merupakan salah satu faktor atau pembawa dari bakteri penyebab terjadinya diare. Makanan juga harus diolah sendiri dengan bersih. Diolah dengan baik ya. Sebaiknya ya hindari dulu jajan-jajan di luar. Baik. Nah, yang agak repot biasanya anak-anak ya, susah Iya. pengawasan. Misalnya beli air minuman, kemudian kue dan sebagainya. Kita kan belum tentu tahu juga kebersihan makanan tersebut ya, dokter ya. Ya. Kemudian jangan lupa jaga daya tahan tubuh ya. Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, perbanyak makan sayur dan buah ya. Baik. Seperti 10 poin dalam perilaku hidup bersih dan sehat ya. Di situ ada misalnya makan buah dan sayur setiap hari, rajin olahraga, hindari merokok ya. Merokok, kemudian olahraga yang cukup. Makan makanan yang bergizi tadi, kemudian untuk apa namanya? Toilet. Nah, kebersihan jamban juga harus diperhatikan ya. Baik. Usahakan menggunakan, memang harus ya, tidak ada lagi buang air besar sembarangan. Baik dokter. Pak Leo, apa yang ingin Pak Leo ingatkan kepada masyarakat? Begini, saya yakin bahwa tim kita di Puskesmas sangat luar biasa untuk mensupport, untuk memberikan kontribusi bagaimana mencegah suatu penyakit terjadi. Tapi apabila tidak didukung oleh peran serta lintas sektor, contohnya desa-desa terkait, itu kayaknya sia-sia. Jadi pada kesempatan ini saya dengan kerendahan hati memohon kita untuk bersama-sama bersinergi dalam upaya untuk ya kedepannya kita juga bisa mencegah jangan sampai ini menjadi wabah yang membahayakan. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Leo, Kepala Puskesmas Emparu, kemudian dokter yang bertugas di sana. Mudah-mudahan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Amin. Ya, dan kasus diare ini dapat ditekan, perlu dukungan dari masyarakat luas. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog tangga bencana yang telah kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.